Setelah seorang wanita menikah, apakah kewajibannya kepada orang tua berakhir? Banyak yang mengira bahwa setelah berumah tangga, seorang anak perempuan hanya memiliki tanggung jawab kepada suami dan anak-anaknya. Padahal dalam Islam, bakti kepada orang tua tetap menjadi kewajiban utama yang tidak boleh ditinggalkan. Lalu, apa saja yang harus dilakukan seorang anak perempuan setelah menikah agar tetap berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan keluarganya? Berikut adalah 28 kewajiban seorang anak perempuan terhadap orang tuanya setelah menikah menurut Islam. Yang pertama, tetap berbakti dan menghormati orang tua. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seumur hidup, baik sebelum maupun setelah menikah. Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Quran, Surah Al-Ahqaf, ayat 51. Seorang anak perempuan harus tetap menghormati orang tuanya dengan kata-kata yang lembut, tidak membentak, dan selalu mendoakan mereka. Yang kedua, meminta izin dan restu dalam hal penting. Meskipun setelah menikah seorang istri harus patuh kepada suaminya, tetapi dalam hal-hal tertentu seperti pindah rumah ke tempat jauh atau keputusan besar lainnya, sebaiknya tetap meminta restu orang tua. Rasulullah bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, menjaga silaturahmi dengan orang tua. Setelah menikah, seorang anak perempuan harus tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua, misalnya dengan mengunjungi mereka, menelepon, atau mengirim hadiah. Jangan sampai karena kesibukan rumah tangga, silaturahmi dengan orang tua terputus. Yang keempat, tidak mendahulukan suami dalam hal kemaksiatan. Seorang istri memang wajib taat kepada suaminya, tetapi jika suami memerintahkannya untuk mendurhakai orang tua atau melakukan hal yang bertentangan dengan Islam, maka ia harus menolaknya dengan cara yang bijak. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, membantu orang tua dalam keadaan sulit. Jika orang tua mengalami kesulitan ekonomi, sakit, atau membutuhkan bantuan, seorang anak perempuan wajib membantu semampunya, baik secara finansial, tenaga, maupun perhatian. Yang keenam, tidak membiarkan orang tua hidup dalam kesepian. Banyak orang tua merasa kesepian setelah anak-anak mereka menikah dan sibuk dengan keluarga masing-masing. Seorang anak perempuan sebaiknya tetap meluangkan waktu untuk menemani mereka, mendengar keluh kesah mereka, dan memberikan kasih sayang. Yang ketujuh, menghindari sikap kasar atau melupakan orang tua. Setelah menikah, jangan sampai seorang anak perempuan meninggikan suara, berbicara kasar, atau bersikap tidak peduli terhadap orang tuanya. Rasulullah bersabda, "Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jika engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan, menjaga nama baik keluarga. Setelah menikah, seorang anak perempuan tetap membawa nama baik keluarganya. Ia harus menjaga sikap, perilaku, dan kehormatan diri agar tidak mempermalukan orang tua di hadapan masyarakat. Yang kesembilan, mendoakan orang tua setiap hari. Doa anak yang saleh adalah amal jariyah yang akan terus mengalir pahalanya bagi orang tua, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, seorang anak perempuan harus selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya Allah, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil. Quran, Surah Al-Isra, ayat 24. Mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati kakek neneknya. Jika seorang anak perempuan telah memiliki anak, ia harus mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati dan menyayangi kakek nenek mereka. Ini termasuk bagian dari menjaga hubungan keluarga
agar tetap harmonis. Yang ke-11, mengutamakan kesabaran dalam menghadapi orang tua. Seiring bertambahnya usia, orang tua mungkin menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau bahkan sulit diajak bicara. Seorang anak perempuan harus bersabar dan tetap menghormati mereka, sebagaimana mereka dahulu sabar dalam merawat dan membesarkannya. Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Quran Surah Al-Ankabut ayat 8. Kesabaran ini akan menjadi amal ibadah yang besar di sisi Allah. Yang ke-12, tidak membandingkan orang tua dengan mertua. Setelah menikah, seorang wanita memiliki dua keluarga, keluarga sendiri dan keluarga suami. Ia harus menjaga keseimbangan dalam berbakti kepada keduanya tanpa membanding-bandingkan orang tua dengan mertua. Misalnya, jika mertua lebih berada, jangan sampai orang tua merasa diabaikan. Begitu pula sebaliknya, jangan sampai mertua merasa tersisihkan. Yang ke-13, menjaga perasaan orang tua dengan kata-kata yang baik. Setiap anak perempuan harus berhati-hati dalam berbicara kepada orang tuanya setelah menikah. Jangan sampai karena merasa lebih berpengalaman atau memiliki suami yang berpenghasilan lebih tinggi, ia berbicara dengan nada merendahkan atau menggurui. Rasulullah bersabda, "Di antara dosa besar adalah seorang anak yang berkata kasar kepada orang tuanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbicaralah dengan lembut, penuh hormat, dan selalu menjaga perasaan mereka. Yang ke-14, menghormati keputusan orang tua selama tidak bertentangan dengan Islam. Setelah menikah, ada kalanya orang tua masih ingin memberikan nasihat atau keputusan terkait kehidupan anaknya. Jika keputusan tersebut baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seorang anak perempuan sebaiknya tetap menghormatinya. Misalnya, jika orang tua meminta untuk tetap tinggal di dekat mereka, pertimbangkan dengan bijak. Jika orang tua memberi nasihat tentang cara mendidik anak, dengarkan dengan penuh hormat. Jika ada perbedaan pendapat, bicarakan dengan lembut tanpa menyakiti hati mereka. Yang ke-15, tidak menyebarkan aib orang tua. Sebagai anak, kita mungkin mengetahui kekurangan atau kesalahan orang tua. Namun, jangan pernah menceritakan aib mereka kepada orang lain, termasuk kepada suami atau mertua. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, doakan mereka agar selalu dalam lindungan Allah. Yang ke-16, membantu merawat orang tua di masa tua. Jika orang tua sudah lanjut usia dan membutuhkan perawatan, maka seorang anak perempuan tetap memiliki tanggung jawab untuk membantu merawat mereka, meskipun ia telah menikah. Jika ia tidak bisa merawatnya sendiri, ia bisa mengatur agar mereka mendapatkan perawatan yang layak, mengajak suami untuk ikut membantu, memastikan mereka tetap dalam kondisi baik dan bahagia. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang ke-17, bersikap adil terhadap keluarga suami dan orang tua sendiri. Setelah menikah, seorang wanita memiliki dua keluarga yang harus dihormati, keluarga kandung dan keluarga suami. Jangan sampai ia lebih berpihak kepada satu pihak hingga mengabaikan yang lain. Misalnya, mengutamakan mertua tapi melupakan orang tua sendiri. Selalu membela orang tua sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan suami dan keluarganya. Keseimbangan dalam berbakti ini akan membuat hubungan rumah tangga tetap harmonis dan orang tua tetap bahagia. Yang ke-18, tidak mengabaikan orang tua karena suami. Seorang istri wajib taat kepada suami, tetapi bukan berarti ia boleh mengabaikan orang tuanya.
Jika suami melarangnya untuk berbakti kepada orang tua tanpa alasan yang syar'i, ia harus membicarakannya dengan baik. Rasulullah bersabda, tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cara mengatasinya, beri pemahaman kepada suami bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban ajak suami untuk ikut berbuat baik kepada kedua orang tua. Jelaskan bahwa kebaikan kepada orang tua justru membawa keberkahan dalam rumah tangga. Yang ke-19, mengunjungi orang tua secara rutin. Jika tinggal berjauhan, seorang anak perempuan sebaiknya tetap meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara rutin. Jika tidak bisa sering bertemu, setidaknya menelepon mereka setiap hari atau setiap minggu, mengirim hadiah atau bantuan, jika memungkinkan mengajak suami dan anak-anak untuk berkunjung. Jangan sampai setelah menikah, seorang anak perempuan hanya mengunjungi orang tuanya saat membutuhkan sesuatu saja. Yang ke-20, menjaga keberkahan dalam rumah tangga. Dengan berbakti kepada orang tua, ketaatan dan bakti kepada orang tua adalah salah satu kunci keberkahan dalam rumah tangga. Seorang anak perempuan yang selalu berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, rumah tangga yang harmonis, dan keturunan yang baik. Allah berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Semakin seorang wanita berbakti kepada orang tuanya, maka semakin Allah mudahkan segala urusannya dalam kehidupan berumah tangga. Yang ke-21, menghindari sikap durhaka kepada orang tua. Dalam Islam, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar, bahkan bisa menyebabkan tertolaknya doa dan ketidakharmonisan dalam hidup. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu, ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa contoh perbuatan durhaka yang harus dihindari. Membentak atau menghardik orang tua. Mengabaikan mereka saat mereka membutuhkan bantuan. Lebih mementingkan urusan dunia hingga lupa mengunjungi mereka. Setelah menikah, seorang anak perempuan harus lebih berhati-hati dalam bersikap agar tidak sampai melukai hati orang tuanya. Yang ke-22, tidak menjadikan alasan kesibukan rumah tangga untuk mengabaikan orang tua. Banyak wanita setelah menikah menjadi sibuk mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak, sehingga melupakan kewajiban mereka kepada orang tua. Meskipun sibuk, tetaplah luangkan waktu untuk menghubungi orang tua secara rutin, menanyakan kabar mereka dan menawarkan bantuan. Sesekali mengunjungi mereka atau mengundang mereka ke rumah. Orang tua tidak selalu membutuhkan materi, tetapi perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya. Yang ke-23, tidak menyakiti orang tua dengan perbuatan atau sikap. Tanpa disadari, beberapa sikap atau perkataan bisa menyakiti hati orang tua, seperti tidak menghargai nasihat mereka, memilih diam dan tidak peduli saat mereka berbicara, menganggap mereka sudah tua dan tidak tahu apa-apa. Padahal dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu menghormati dan menghargai orang tua apapun keadaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23, dan janganlah kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang ke-24, menjaga hak orang tua dalam warisan. Setelah menikah, seorang wanita mungkin mendapatkan warisan dari orang tuanya. Jangan sampai karena pengaruh suami atau pihak lain, hak orang tua atau saudara-saudara yang lain terabaikan. Islam sudah mengatur pembagian warisan secara adil dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11-12.
Oleh karena itu, jangan sampai seorang anak perempuan bersikap serakah atau mengabaikan hak saudara-saudaranya. Jika ada permasalahan dalam warisan, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai syariat. Yang ke-25, membantu orang tua menjalankan ibadah. Seiring bertambahnya usia, orang tua mungkin mengalami kesulitan dalam beribadah, seperti sulit membaca Al-Quran karena penglihatan mulai kabur, sulit berpuasa karena kesehatan yang menurun, kesulitan pergi ke masjid karena fisik sudah lemah. Sebagai anak, kita harus membantu mereka agar tetap bisa menjalankan ibadah, misalnya membelikan mereka Al-Quran dengan huruf besar, menyiapkan makanan sehat saat bulan Ramadan, membantu mereka pergi ke masjid atau mengajari mereka cara sholat sambil duduk. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membimbing seseorang kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Bantuan kecil ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Yang ke-26, bersikap adil kepada orang tua dan mertua. Setelah menikah, seorang wanita harus membagi perhatian dan kasih sayangnya antara orang tua kandung dan mertua. Jangan sampai ia lebih berpihak kepada salah satu pihak. Misalnya, mengabaikan orang tua kandung karena lebih sibuk mengurus mertua. Selalu memihak orang tua sendiri hingga mertua merasa tersisihkan. Cara terbaik adalah menjaga keseimbangan dengan menghormati dan berbakti kepada keduanya. Membantu keduanya jika membutuhkan pertolongan. Tidak membanding-bandingkan antara orang tua dan mertua. Dengan cara ini, hubungan dalam rumah tangga pun akan lebih harmonis. Yang ke-27, mengajarkan anak-anak untuk berbakti kepada kakek neneknya. Seorang wanita yang sudah menikah juga harus mendidik anak-anaknya agar tetap menghormati dan berbakti kepada kakek nenek mereka. Cara melakukannya, mengajak anak-anak mengunjungi kakek nenek mereka, mengajarkan mereka untuk berbicara sopan dan menghormati orang tua, memberikan pemahaman bahwa berbakti kepada orang tua adalah bagian dari ajaran Islam. Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua, maka dia bukan termasuk golongan kami." Hadis riwayat Ahmad. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, kita juga mewariskan nilai-nilai Islam yang baik kepada generasi selanjutnya. Yang ke-28, mengutamakan doa untuk orang tua. Meskipun sudah berusaha berbakti secara langsung, jangan lupa bahwa doa adalah salah satu bentuk bakti terbaik kepada orang tua. Selalu doakan mereka dengan doa terbaik. Ya Allah, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra, ayat 24. Jika orang tua sudah meninggal dunia, kita tetap bisa berbakti dengan mendoakan mereka setiap hari, menyedekahkan harta atas nama mereka, melanjutkan amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Seorang anak perempuan tetap memiliki kewajiban besar kepada orang tuanya, bahkan setelah menikah. Beberapa kewajiban yang sering terlupakan, tetapi sangat penting adalah menghindari sikap durhaka dalam bentuk apapun, tidak menjadikan kesibukan rumah tangga sebagai alasan untuk mengabaikan orang tua, membantu orang tua dalam menjalankan ibadah, menjaga keseimbangan antara mertua dan orang tua kandung, mengajarkan anak-anak untuk menghormati kakek neneknya. Dengan menjalankan kewajiban ini, kehidupan rumah tangga akan lebih berkah. Hubungan dengan orang tua akan tetap harmonis, dan doa-doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat.